warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta seminar pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar budaya positif. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya. Semoga bisa sampai kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada seminar hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar kata dari kepala sekolah, ketiga penyampaian materi seminar, yang keempat sesi tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pengantar kata dari kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan SDM juga sudah yang hadir di kegiatan seminar pada saat ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sumateri selaku guru penggerak dalam acara ini, yaitu budaya positif di kelas dan di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya kita bisa hadir di tempat ini. Dan tidak lupa pula, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, pada para sahabat, dan semoga hal yang keindah ini sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyampaian kali ini ucapan terima kasih kepada pihak yang penyelenggara, yaitu Bapak Rahmat. Ini merupakan suatu kebanggaan kepada kami selaku warga sekolah, karena Bapak Rahmat ini alhamdulillah sudah masuk dalam kegiatan guru penggerak. Insya Allah kami doakan Bapak Rahmat bisa selesai dan lulus di kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Berikut untuk kegiatan ini, saya mengharapkan kepada kita yang hadir di tempat ini agar bisa memperhatikan atau menerima materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Jadi kalau ada sesi tanya jawab, ini merupakan kesempatan. Dan juga saya melihat di tahap 8 ada juga yang akan menyusul. Insya Allah ada yang menyusul kepada Pak Rahmat untuk guru penggerak. Jadi ini juga menjadi latihan kita. Kita akan bersama-sama insya Allah bisa lulus seperti Bapak Rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang harapan terakhir
agar kiranya kalau ada yang tidak dipahami dalam pemberian materi bisa ditanyakan, karena untuk guru penggerak ini membahas mengenai pembelajaran yang sehari-hari kita laksanakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar budaya positif oleh Bapak Rahmat Pratama Arif. Kepada Bapak dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian. Jadi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan sejawat di SDN 7 Batuda yang hari ini sudah bersedia untuk mengikuti seminar singkat yang akan saya sampaikan terkait materi budaya positif di kelas dan di sekolah. Pertama-tama kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kegiatan pada hari ini diberikan rahmat dan hidayah dan mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang insyaallah limpahan rahmat dan hidayah akan tercurah kepada kita umatnya yang setia mengamalkan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh rekan-rekan sejawat SDN 7 Batuda. Jadi seminar ini berisi tentang sharing atau berbagi informasi seputar materi yang sudah saya dapatkan di modul pada pendidikan guru penggerak. Jadi saya berkesempatan untuk berbagi informasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi ini di media sosial atau mungkin di seminar-seminar dan di berbagai media sumber referensi. Namun di sini saya akan membagi pengalaman saya mengikuti modul yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita di sekolah, bagi saya sendiri dan kepada rekan-rekan untuk menjalankan berbagai aktivitas positif yang ada di sekolah. Nah, di sini kita sudah memberikan tema besar yaitu budaya positif di kelas dan sekolah. Kita akan masuk pada materi pertama. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan yang mengampu modul ini adalah fasilitatornya Bapak Tundru Ramli MPD, kemudian pengajar praktiknya Bapak Iskandar Tilome SPD, dan saya sendiri sebagai TGP. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik terkait apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa itu budaya positif. Nah, kira-kira ada dari rekan-rekan yang sudah tahu tentang budaya positif? Apa itu budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif sangat mudah dipahami. Sebenarnya segala sesuatu yang baik yang terjadi di sekolah itu adalah positif. Namun budaya itu istilahnya pembiasaan atau biasa dilakukan. Maka didefinisikan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol semua perilaku murid agar perilaku itu sesuai yang guru harapkan. Baik, mungkin kita bisa beri contoh, salah satunya adalah disiplin. Itu adalah salah satu contoh budaya positif di sekolah. Namun kita perlu memahami bagaimana penerapan disiplin yang sebenarnya. Jadi pada sesi ini kita akan bahas tuntas, bahkan akan diberikan contoh tentang penerapan disiplin yang sebenarnya dan bagaimana cara memberikan tindakan yang benar kepada murid. Kita akan belajar sama-sama dan insya Allah ini akan diterapkan ke depan. Ini poin penting yang akan kita bahas pada seminar kali ini. Yang pertama, disiplin positif yang saya sebutkan tadi. Kemudian nilai-nilai universal. Yang berikut, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah
5 poin yang saling berhubungan antara satu sama lain. Tanpa ada satu yang masuk, maka tidak akan ada koneksi, tidak akan terlaksana dengan baik. Yang pertama, yaitu apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah sebuah proses pembelajaran. Disiplin positif bukan sebuah pamflet atau semacam baliho yang ditempel bahwa dilarang membuang sampah. Namun sebenarnya dari sini, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin positif tidak tergantung terhadap konsekuensi atau hukuman. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara guru untuk menerapkan disiplin positif kalau tidak pakai konsekuensi atau hukuman? Maka semuanya akan terjawab pada seminar kali ini. Melainkan dilaksanakan berdasarkan atas motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa. Diri siswa mengatakan bahwa dia tidak membuang sampah karena ada dorongan dari dalam dirinya bahwa membuang sampah itu adalah perbuatan yang tidak benar. Bukan karena takut akan dipukul oleh Pak Guru, akan diberikan konsekuensi dan sebagainya. Tapi murid melaksanakan disiplin berdasarkan dorongan dari diri sendiri atas keyakinan terhadap nilai-nilai universal. Nah, yang berikut, nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal inilah nilai-nilai yang diakui oleh seseorang dan diyakini dia laksanakan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan setiap hari. Nah, nilai-nilai universal dalam pendidikan itu berakar pada Pancasila. Begitupun di instansi lain, tentu saja di pendidikan. Namun di pendidikan sangat ditekankan mengenai pendidikan karakter berdasarkan Pancasila yang dituangkan dalam standar pendidikan nasional yang termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, inilah akar dari nilai-nilai universal yang diyakini oleh pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini mungkin sudah banyak didengar, banyak dibahas, bahkan sudah dilaksanakan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai yang menjadi keyakinan murid ke depan yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia, mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Inilah yang diharapkan bisa tumbuh dan berkembang di setiap sekolah, bahwa akan muncul profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mungkin kita tidak mendalami secara spesifik tentang profil pelajar Pancasila untuk hari ini karena kita fokus pada budaya positif. Kita akan bahas ini, setelahnya akan berkembang pada sesi tanya jawab. Jadi itulah gambaran tentang nilai-nilai universal dalam pendidikan yang harus diyakini oleh setiap pendidik, harus terwujud pada murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini berhubungan dengan budaya positif di kelas, yaitu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Sekarang kita banyak menggunakan keyakinan kelas, kita masukkan dalam RPP, dan itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar, di mana kita memberikan satu kesempatan kepada murid untuk membentuk sendiri apa yang menjadi keyakinannya di kelas, apa aturan yang bisa diterapkan di kelas. Bukan tergantung pada guru, bukan tergantung pada sekolah, namun terjadi dialog antara murid dan guru yang saling membuka diri tentang apa yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ia digolongkan sebagai bentuk disiplin positif dan bisa diterapkan untuk membangun budaya itu. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai universal tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ini saya berikan contoh, dan ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang mungkin bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, untuk keyakinan kelas di kelas 1, contohnya seperti ini. Jadi ini bisa berkembang sesuai dengan minat dan
profil murid di dalamnya. Apa saja yang diinginkan yang berhubungan dengan hal-hal positif bisa dituangkan dalam keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas harus dituliskan dan ditempel di dinding sehingga bisa dikontrol, bisa dilihat oleh murid setiap hari bahwa ada keyakinan kelas yang dia sudah laksanakan atau dia lupakan. Bisa kita sering ingatkan setiap hari sebelum proses pembelajaran terjadi. Jadi keyakinan kelas 1 ada di sini, kelas 5 sudah mulai punya sifat-sifat yang sifat abstrak. Harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah posisi yang pertama, posisi menghukum. Kita akan merefleksi diri, kira-kira kita sering melakukan ini atau tidak. Kita akan lihat yang berikut, posisi yang berikut. Posisi membuat bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Menurut saya yang paling baik itu yang posisi teman dan
manajerial. Mengapa saya memilih posisi teman? Di situ kita bisa ada lebih pendekatan dengan siswa. Jadi siswa itu tidak selamanya bisa diambil secara keras. Kalau kita bersikap sebagai teman dengan siswa, mungkin perasaan siswa itu akan terpanggil, menurut saya. Dan bagi siswa yang memang kepala batu, kalau kita sudah kerasi lebih keras, lebih lari mereka. Jadi menurut saya sebaiknya mengambil posisi teman supaya siswa itu merasa nyaman dengan guru, tidak ada perasaan konflik ya dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian kalau posisi manajerial, di situ kita bertindak sebagai guru itu bagaimana kita sebagai seorang guru dengan siswa bisa mematuhi peraturan ataupun tata tertib sekolah itu lewat manajerial di sekolah. Barangkali hanya demikian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Patang. Luar biasa analisis yang dilakukan Patang berdasarkan video tadi ya. Memang benar bahwa posisi dari 3, 4, 5 adalah posisi yang bisa dikatakan aman ya. Namun kita sebagai guru harus benar-benar melihat kejadian dari pemberian tindakan. Kenapa ada posisi manajer itu? Kita perlu pertanyakan. Kenapa perlu ada posisi manajer? Nah, ketika kita menggunakan diri kita sebagai teman murid, maka murid tersebut akan sangat tergantung kepada gurunya. Ia tidak murni melaksanakan peraturan tersebut. Ia hanya bergantung pada orang lain. Ia tidak ada kesadaran dalam diri, ia tidak punya solusi untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, ini adalah fungsi dari manajer. Sehingga manajer ini menjadi sangat sempurna untuk kita laksanakan sebagai guru dalam menghadapi berbagai tindakan non-disiplin di sekolah, di mana kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengingat kembali keyakinan kelas. Sehingga ini ada keterkaitan dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu menjadi sangat penting dan harus ada di kelas sebagai bentuk pedoman bagi guru untuk mengingatkan kembali kepada murid keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah dilaksanakan. Ketika kita mengingatkan itu, maka mereka akan sadar dan insaf secara pribadi, bukan karena dorongan dari siapapun. Kita berharap para murid kita benar-benar menjadi murid yang mandiri, mampu menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ada bergantung dari orang lain. Jadi kita bisa simpulkan, sempat hadir pada hari ini. Pertama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, hati-hatinya karena pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan. Selanjutnya saya mohon maaf dulu karena setelah acara ini buka mungkin tidak lama mendekat sesi penutup, karena berhubung di tempat kerja yang terbagi dua dan juga beberapa tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mengingat pentingnya tanggung jawab tersebut, maka pada hari ini mungkin saya agak sedikit terlambat. Yang pertama, apresiasi terhadap salah seorang guru kita yang ada di SDN 7 Batu Da'a, Pak Rahmat, yang sampai hari ini masih dengan program guru penggerak yang ada di SDN 7 Batu Da'a, dan pada hari ini melaksanakan seminar kecil terkait dengan budaya positif di kelas dan di sekolah. Kami tentu sangat berterima kasih karena kegiatan ini sangat penting, khususnya diterapkan di sekolah yang mana budaya positif ini itu, kalau yang seperti disampaikan tadi baru di seputaran 5 materi kalau tidak salah Pak ya, tapi yang sepengetahuan saya itu
untuk budaya positif di sekolah itu ada beberapa jenis yang harus kita terapkan. Yang pertama ada gerakan literasi. Ini juga sangat penting kita terapkan di sekolah, di mana kita sangat membutuhkan, menginginkan bahwa semua siswa yang ada di sekolah itu giat membaca, karena itu juga merupakan salah satu program dari guru penggerak. Yang berikut, kegiatan ekstrakurikuler juga sangat penting untuk diterapkan di sekolah, karena kegiatan ekstrakurikuler ini kalau kita lihat sepintas di beberapa sekolah mungkin sudah murah diperhatikan, lebih ke kegiatan yang bersifat pendidikan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sering banyak di beberapa sekolah kita lihat yang sudah sangat diabaikan, padahal ini juga salah satu kegiatan yang menunjang salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Jadi harapan saya, selain dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmat melalui seminar budaya positif, jadi perlu juga diterapkan di sekolah itu beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan budaya positif. Dan yang terakhir mungkin tentang kegiatan pembiasaan awal dan kegiatan pembiasaan proses setelah proses pembelajaran, karena seringkali kita hanya kegiatan proses pembelajaran di awal saja yang sering kita perhatikan, tapi untuk kegiatan proses akhir ada kalanya kita abaikan, kita lupa. Di saat jam-jam pulang sekolah, paling banyak ya sudah jam pulang sekolah berarti sudah waktu pulang. Hal proses pembelajaran itu yang masuk pada budaya positif bisa diawali dari sejak siswa pertama masuk sekolah sampai siswa kembali dari sekolah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya apresiasi terhadap kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bisa jadi tindak lanjut dan perhatian bagi Bapak Ibu teman-teman lain, agar di sekolah ini juga bisa melahirkan guru-guru yang lebih profesional untuk di tahun-tahun mendatang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.